Konsep apa sih yang bisa penghasilan kita itu gede dari YouTube? Saya kasih tahu sekarang teman-teman ya. Saya kasih tahu dan bongkar semua apa yang gede penghasilan dari YouTube itu, membuat konten apa yang berpenghasilan CPM besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hasim Tutorial. Baik ya teman-teman, kita kali ini akan membahas buat para YouTuber pemula ya, pemula banget, yang meskipun view-nya itu sedikit, tapi kalau kita sudah dimonetisasi, kalian harus kejar target yang namanya CPM besar, yaitu penghasilannya lumayan lah teman-teman. Jadi meskipun kita view-nya kecil, tapi penghasilannya lumayan teman-teman ya. Sebelum saya lanjut ke pokok videonya, kita harus nonton secara full. Kalian harus nonton secara full karena di bagian-bagian video saya ini akan terletak buat para pemula banget yang view-nya ngeluh sedikit. Saya kasih tahu caranya untuk penghasilannya itu lumayan gede. Nah, jadi buat teman-teman yang gaptek atau yang view-nya kecil ya, view kecil ini buat para YouTuber pemula banget yang view-nya kecil, yang saat ini mengeluh view-nya kecil, view-nya sedikit. Saya tidak dipungkiri, saya juga view-nya kecil, view-nya sedikit, tapi saya tidak nyerah. Upload video terus dan konsisten terus, semangat upload videonya. Jadi bagian-bagian ini kalian harus selipkan ke video kalian, meskipun video kalian itu tentang vlog. Kalian harus selipkan, ini kesempatan yang kontennya vlog ya. Jadi buat teman-teman, ini konten yang berpenghasilan gede, jadi targetnya itu luar negeri teman-teman ya. Targetnya luar negeri, ini bagus banget buat channel kecil yang baru saja dimonetisasi. Jadi seperti ini teman-teman ya, konten itu yaitu satu, saya sebutkan ya satu persatu. Apa sih konten yang berpenghasilan gede itu? Pendapatan dari YouTube, yaitu target luar negeri ya. Ini target luar negeri, tapi ini meskipun view-nya kecil, pendapatannya itu lumayan teman-teman, lumayan banget pendapatan dari YouTube ini. Jadi satu itu yaitu relaksasi untuk menenang otak, ngefresh otak seseorang. Jadi orang luar negeri itu kan sibuk dengan pekerjaannya, terus pengenlah suatu saat itu pasti pengen yang namanya menenangkan diri, atau kita itu beristirahat di rumah dengan mendengarkan suara-suara yang asri, yang murni, yang jernih. Apa maksudnya yang asri, yang jernih itu? Yaitu kita mendengarkan yang namanya relaksasi ataupun suara-suara relaksasi. Kalian udah paham ya? Pasti semua konten kreator atau YouTuber yang namanya relaksasi itu udah pasti udah tahu ya. Kayak suara-suara air mengalir, terus suara-suara kayak kita suara makan itu ada kercak-kercaknya gitu ya, itu halus banget di otak, itu fresh banget. Apalagi kita saat menjelang mau istirahat itu puter, jadi kita itu mengasah otaknya itu biar fresh. Seharian kita bekerja itu, kalau kita mau tidur mendengarkan yang namanya relaksasi itu akan fresh otaknya. Soalnya di luar negeri sana kita sibuk bekerja, bukan kayak orang Indonesia. Jadi orang luar negeri itu sibuk bekerja, sibuk bisnis. Jadi saat pulang itu pengen ada yang dengar apa namanya, telinganya itu harus mendengar yang namanya relaksasi yang adem-adem lah gitu ya, karena kesibukan sehari-hari. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian ingin pendapatan gede, kalian harus membuat konten target luar negeri. Nah yang kedua kalian harus denger, ini harus denger banget buat para pemula. Itu bikinnya gampang banget. Kalau kita merekam suara-suara yang estetik ya, yang relaksasi, itu gampang banget. Nah yang keduanya itu yaitu api unggun. Kalian pasti tahu ya api unggun. Kita rekam cuman model HP dengan rekaman api unggun. Nah api unggun itu kalian kasih suara petikan kayak suara api itu ya, kasihlah sedikit lah biar ada sedikit selipan. Ketiga yaitu
suasana penghijauan. Suasana penghijauannya otomatis kita kalau keseharian itu melihat suasana kantor, terus melihat suasana kita pulang pergi panas, suasananya itu ya cuaca panas, terus di jalan-jalan itu banyak kendaraannya, kita otomatis pengen lah sekali-kali kita itu memperlihatkan, melihat yang namanya penghijauan atau pedesaan. Otomatis ya kangen lah yang namanya ya, suasana pedesaan yang asri, yang hijau. Siapa sih yang tidak kangen sama suasana pedesaan yang asri, yang hijau? Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau kita pengen berpenghasilan gede, meskipun kita view-nya kecil, itu bisa ada kesempatan untuk menyelipkan video-video yang berkaitan dengan berpenghasilan gede, yaitu targetnya luar negeri. Kita tidak usah membuat yang namanya membuat konten terus kita kontennya itu tentang keuangan, terus tentang aplikasi, tentang apalah gitu ya. Tidak usah gitu ya. Kita cukup dengan menggunakan konten yang targetnya luar negeri, yaitu yang saya sebutkan tadi. Satu ya relaksasi, keduanya itu api unggun, ketiga yaitu suasana penghijauan, suasana pedesaan. Itulah teman-teman ya, itulah yang dicari oleh orang luar negeri, konten-konten yang seperti itu. Jadi kita harus meluangkan waktu di membuat kontennya itu, membuat videonya itu seperti itu. Karena gampang banget ya, menurut saya gampang banget membuat konten seperti itu. Kita tinggal rekam, kita tidak usah kita ngomong seperti ini, ngomong di depan kamera bla 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 bla, nggak usah, kita tinggal rekam saja. Tinggal rekam suasana, posisi-posisi di mana yang bisa membuat mata kita itu terpincut lah gitu ya. Soalnya penghijauan, relaksasi pendengaran, terus api unggun itu penglihatan, biar kita itu suasana kayak merasakan di suasana yang lagi suasana hujan hujan salju kita ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsisten dan upload videonya.